Napasku memburu, seiring dengan kontraksi yang semakin hebat. Tangan Suster Nina menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. "Ayo Bugina, sedikit lagi," bisiknya. Suaranya menenangkan. Keringat membanjiri wajahku. Dan rasa sakit ini terasa seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya. Aku tahu, di ujung dari rasa sakit ini, ada malaikat kecil yang akan lahir. Anak yang selama 9 bulan, aku tunggu-tunggu. Buah cintaku dengan Jaka. Anak yang seharusnya lahir dengan ayahnya di sisiku, di tengah-tengah rasa sakit yang luar biasa ini. Satu nama terlintas di benakku. Jaka, suamiku. Di mana dia sekarang? Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa dia sedang dalam perjalanan ke sini. Mungkin terjebak macet. Mungkin dia tertidur karena lelah bekerja. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu Jaka tidak akan datang. Dia telah berjanji untuk menemani Mantemonia di Bali. Hanya sebentar. "Sayang," katanya dengan enteng, "untuk perayaan ulang tahun kantor. Aku janji, sebelum kamu melahirkan, aku sudah pulang." Janji-janji itu kini terasa seperti bualan angin. Saat kontraksi kembali datang, aku tak sanggup lagi menahan rasa frustrasiku. Aku meminta Suster Nina untuk mengambilkan ponselku. Gemetar, tanganku mengetik nomor Jaka. Panggilan pertama tidak terjawab. Panggilan kedua, ketiga, dan di panggilan keempat, akhirnya terdengar suara Jaka. Suara yang kukenal, tapi kali ini bercampur dengan alunan musik reggae dan debur ombak. Jantungku berdetak kencang, bukan karena rasa sakit, tapi karena kecemasan. "Halo Jaka, kamu di mana?" Aku sudah di rumah sakit." Suaraku bergetar, tercekat oleh rasa sakit yang memuncak. Terdengar tawa dari seberang telepon. "Ah, Gina, aku di Bali. Kan sudah kubilang." Jawabnya santai. "Santai saja sayang. Kan ada suster di sana. Aku lagi seru-serunya nih sama teman-teman." Kata-katanya menamparku. Bagaimana bisa dia bersantai di sana, sementara aku sedang berjuang mempertaruhkan nyawa di sini. Air mataku mulai mengalir, bercampur dengan keringat. Aku tidak peduli lagi dengan rasa sakit fisik. Hati dan perasaanku jauh lebih sakit. "Jaka, aku butuh kamu. Aku nggak bisa sendiri." Suaraku serak, memohon. Tiba-tiba, tawa perempuan yang ceria dan mengejek terdengar dari seberang. "Ya ampun Jaka, masa kamu mau pulang sih? Tadi bilangnya mau menemaniku sampai pagi." Suara itu asing, tapi nadanya begitu akrab dengan Jaka. Terdengar bisikan Jaka yang buru-buru. "Jiong, Liza," katanya. "Lisa? Siapa Lisa?" Aku belum sempat bertanya saat ponsel Jaka beralih tangan. Kini suara perempuan itu yang terdengar begitu dekat, seakan dia ada di sisiku. "Halo, Gina, jangan manja deh. Suami kamu lagi happy-happy di sini. Kasihan kan kalau pulang cuma buat nemenin kamu ngeden. Lagi pula, anak itu, yakin, anak Jaka." Dunia seakan berhenti berputar. Udara di sekitarku terasa menipis. Rasa sakit fisikku menghilang, digantikan oleh ledakan kemarahan dan rasa sakit emosional yang jauh lebih parah. Kata-kata terakhirnya menusukku, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang kumiliki. Jantungku hancur berkiping-kaping. Tiba-tiba, kontraksi datang kembali. Kali ini, rasanya berbeda. Bukan lagi rasa sakit yang membuatku ingin menyerah, melainkan dorongan kuat untuk bangkit. Rasa sakit itu kini menjadi energi, menjadi bahan bakar untuk amarahku. Di dalam hatiku, aku berbisik, "Jaka, kamu sudah menghancurkanku, tapi aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku akan berjuang, bukan hanya untuk anak ini, tapi untuk diriku sendiri." Suster Nina menyeka keningku. "Ayo Bu, dorong sedikit lagi." Sudah terlihat. Saat dorongan terakhir itu, aku tahu
ada yang akan lahir. Bukan hanya anakku, tapi juga diriku yang baru. Sosok yang tangguh. Tidak lagi rapuh. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupku. Sebaliknya, aku akan menjadikannya titik balik saat tangis pertama bayiku memecah kesunyian. Aku tahu, keputusanku sudah bulat. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Aku akan merebut kembali semua yang menjadi hakku. Dan aku akan membalas perbuatan Jaka dan perempuan bernama Lisa itu sepadan dengan rasa sakit yang mereka berikan padaku. Ini bukan lagi soal cinta yang hancur, tapi soal keadilan dan martabat yang harus kuperjuangkan. Di dalam kamar rumah sakit yang hening, aku memandangi wajah damai bayiku yang tertidur lelap. Napasku masih terasa berat, dan sesekali rasa nyeri di sekujur tubuhku mengingatkan betapa besarnya perjuangan yang baru saja kulalui. Tapi semua rasa sakit itu seakan tak ada artinya begitu aku melihatnya bayi mungilku, yang bahkan dalam tidurnya sudah berhasil menyembuhkan sebagian besar luka di hatiku. Jaka tidak datang. Hingga pagi tiba, ia tidak muncul. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Seharusnya aku merasa sedih. Tapi anehnya, yang ada di hatiku kini hanyalah ketenangan yang kuat, diselingi oleh amarah yang membara. Pengkhianatan Jaka membuatku sadar bahwa selama ini aku terlalu bergantung padanya, terlalu membiarkan diriku tenggelam dalam ilusinya tentang cinta yang tulus. Sekarang, aku tahu kebenarannya, dan kebenaran itu telah membebaskanku. Tepat saat aku sedang menimang bayiku, pintu kamar terbuka. Masuklah seorang pria parubaya yang rapi dengan setelan jas. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kekhawatiran dan kelegaan. "Gina, kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. "Itu Pak Ridwan, pengacara keluarga, sekaligus sahabat dekat ayahku. Ia adalah sosok yang sangat kuhormati." "Aku baik, Pak Ridwan. Lihat, dia sudah lahir," jawabku, tersenyum kecil sambil menunjuk bayiku. Pak Ridwan mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Selamat Gina, dia anak yang cantik." Ia lalu duduk di kursi di samping tempat tidurku. "Saya dengar Jaka tidak ada di sini." "Di mana dia?" tanyanya. Suaranya kini terdengar serius. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Aku harus kuat. Tanpa ragu, aku menceritakan semua yang terjadi. Tentang telepon dari Jaka, tawa perempuan yang asing, dan kata-kata tajam yang menusuk dari Lisa. Aku menceritakan semuanya dengan nada datar, seolah-olah aku sedang menceritakan kisah orang lain. Ini caraku untuk tidak tenggelam lagi dalam rasa sakit itu. Wajah Pak Ridwan berubah tegang. Ia mendengarkan setiap kataku dengan seksama. Rahangnya mengeras. Begitu aku selesai, ia hanya menatapku dengan sorot mata yang penuh pengertian. "Jadi, kamu sudah mengambil keputusan, Gina?" tanyanya. Aku mengangguk. Tatapanku lurus, penuh tekad. "Saya mau mengajukan gugatan cerai, Pak. Saya mau merebut kembali semua hak-hak saya. Dan saya ingin Jaka menerima konsekuensi atas perbuatannya," kataku. Suaraku mantap dan tidak bergetar sama sekali. Pak Ridwan terdiam sejenak, menatapku lekat-lekat. Kemudian, senyum bangga perlahan terukir di bibirnya. "Ayahmu pasti bangga melihatmu sekarang. Kamu sudah menjadi perempuan yang sangat kuat, Gina." Ia lalu meletakkan tangannya di atas tanganku yang terbebas dari infus. "Jangan khawatir, saya akan membantumu. Jaka tidak bisa lolos begitu saja dari ini." Rasa lega membanjiri hatiku. Mendapatkan dukungan Pak Ridwan memberiku keyakinan bahwa aku tidak akan berjuang sendirian. Namun, saat Pak Ridwan bangkit dari kursinya, ia berbisik dengan nada yang lebih serius. "Gina, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sebenarnya, saya sudah mencurigai gelagat Jaka sejak lama. Sejak kamu mengambil alih perusahaan ayahmu. Ada sesuatu yang tidak beres di balik perselingkuhan ini. Saya belum bisa memastikannya.
Tapi saya punya firasat ini bukan hanya soal cinta segitiga. Ini lebih dari itu. Kata-katanya membuatku terkejut. Apa maksud Bapak? Apa ada lagi yang Jaka sembunyikan? Tanyaku. Bingung. Pak Ridwan hanya tersenyum tipis. Percayalah pada saya, Gina. Saya akan mengurus ini. Kamu fokus saja pada pemulihanmu dan bayimu. Saya akan mencari tahu sesuatu itu. Dan saya berjanji akan menjadikannya bukti yang kuat di pengadilan. Kamu akan mendapatkan keadilanmu. Dengan itu, ia pamit, meninggalkan aku dengan segudang pertanyaan di kepala. Jadi, pengkhianatan ini bukan hanya soal perselingkuhan, ada rahasia lain yang Jaka sembunyikan. Aku memandangi bayiku yang sedang tertidur, dan sebuah janji baru terukir di hatiku. Aku tidak akan hanya menuntut keadilan, aku akan mengungkap kebenaran. Seminggu setelah aku keluar dari rumah sakit, hari-hari terasa seperti perpaduan antara kebahagiaan dan kewaspadaan. Kebahagiaan saat aku menatap wajah damai bayiku, dan kewaspadaan karena aku tahu Jaka akan kembali. Pak Ridwan telah mengurus pengajuan gugatan cerai, dan surat-suratnya sudah dilayangkan. Ini hanya masalah waktu. Ponselku berdering di sore hari. Nomor Jaka. Jantungku sempat berdesir. Bukan karena rindu, tapi karena perasaan jijik yang mendalam. Aku membiarkannya berdering. Sampai akhirnya, panggilan itu terhenti. Beberapa menit kemudian, Jaka menelepon lagi. Aku menaruh ponsel itu di telingaku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gina, kenapa kamu melakukan ini? Suara Jaka terdengar panik. Tidak lagi santai seperti di Bali. Aku sudah terima surat-suratnya. Ini apa-apaan? Apaan? Apanya Jaka? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jawabku dingin. Aku tidak ingin berlama-lama melayaninya. Kita bicara di pengadilan saja. Tunggu, ini cuma kesalahpahaman Gina. Kamu percaya saja pada gosip murahan. Aku tidak pernah berkhianat. Lisa, hanya teman kerjaku. Jaka berusaha memanipulasi, sama seperti yang selalu ia lakukan. Suaranya penuh kepura-puran, seolah ia adalah korban. Oh iya? Seorang teman kerja yang tertawa saat aku kesakitan melahirkan, dan bahkan berani mempertanyakan siapa ayah dari anakku. Aku mendengus sinis. Jaka, aku tidak bodoh. Pengkhianatanmu sudah terlalu jelas. Aku lelah dengan sandiwara ini. Ponselku kumatikan. Aku tahu, ini hanya permulaan. Jaka tidak akan menyerah begitu saja. Terlalu banyak hal yang ia nikmati dari pernikahan ini. Aset-aset perusahaan peninggalan ayahku, gaya hidup mewah, dan status sosial yang ia dapatkan dariku. Dia tidak akan melepaskan itu semua tanpa perlawanan. Dan benar saja, keesokan harinya, panggilan mulai masuk. Bukan dari Jaka, melainkan dari beberapa kerabat dan teman-teman dekat. Mereka menanyakan hal-hal aneh, seolah-olah mereka telah mendengar cerita yang berbeda. Gina, kamu dan Jaka kenapa? Aku dengar kamu yang selingkuh, ya? Katanya, Jaka pulang dan menemukan kamu dengan pria lain. Tanya sepupuku, Santi, dengan nada menuduh. Hatiku membeku. Jaka sudah mulai memainkan kartu kotornya. Ia menyebarkan rumor, mengubah cerita, dan mencoba memutarbalikkan fakta. Aku segera menyadari taktiknya. Membuatku terlihat buruk di mata orang lain, agar ia mendapatkan simpati dan dukungan mereka. Ia ingin membuat kasus ini terlihat seolah aku adalah pihak yang bersalah. Tentu saja, aku segera menelepon Pak Ridwan. Pak, Jaka mulai menyebarkan rumor tentang saya. Kataku, mencoba mengendalikan kemarahanku. Dia bilang saya yang selingkuh. Saya sudah duga, Gina. Jawab Pak Ridwan dengan nada tenang. Jangan khawatir, biarkan saja mereka berbicara. Semakin Jaka panik dan menyebarkan rumor, semakin ia terlihat sebagai pihak yang bersalah. Tapi, bagaimana kalau mereka percaya? Biarkan mereka. Kita punya bukti yang jauh lebih kuat dari sekadar gosip murahan. Saya sudah mendapatkan bukti transfer dana
yang saya ceritakan. Bukan hanya itu, saya juga menemukan beberapa hal aneh lainnya. Jaka tidak hanya menggelapkan uang perusahaan, tapi dia melakukannya dengan cara yang sangat cerdik. Pak Ridwan berhenti sejenak, membuatku semakin penasaran. Ini bukan hanya kasus perselingkuhan dan perceraian. Ini adalah kasus pidana, dan kita akan menggunakan itu untuk memenangkan segalanya. Aku mengangguk. Meskipun ia tidak bisa melihatku, aku mempercayai Pak Ridwan sepenuhnya. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa kuandalkan saat ini. Selain diriku sendiri, di malam hari, aku kembali menatap wajah anakku yang tidur. Tanganku mengusap rambutnya yang lembut. Aku tahu, Jaka akan terus mencoba cara-cara kotor untuk menjatuhkanku. Tapi aku tidak akan gentar. Semua ini kulakukan demi anakku, demi masa depannya, dan demi harga diriku. Pertarungan ini bukan lagi soal cinta yang hancur, tapi soal kebenaran melawan kebohongan. Dan aku tidak akan membiarkan kebohongan menang. Hari-hari berikutnya berlalu penuh ketegangan. Rumor yang disebarkan Jaka mulai menyebar seperti api, bahkan ke telinga orang tua dan keluarga besarku. Beberapa dari mereka yang sudah terlalu lama terpengaruh oleh pesona palsu Jaka mulai mempertanyakan kebenaran ceritaku. Namun, ada juga yang tetap berdiri di sisiku. Ayah dan ibuku, yang kini tinggal bersamaku, adalah benteng pertahananku. Mereka tahu siapa anak mereka dan siapa menantu mereka. Di tengah semua kekacauan ini, Pak Ridwan adalah satu-satunya orang yang memberiku ketenangan. Ia terus bekerja di balik layar, mengumpulkan semua yang kami butuhkan. Suatu sore, ia datang ke rumahku, membawa sebuah koper kecil dan tatapan serius. Aku duduk di hadapannya di ruang kerja ayah, sementara bayiku tertidur di buayan di sampingku. "Gina, saya rasa ini waktunya kamu melihat semua ini," katanya. Membuka koper, di dalamnya ada sebuah laptop, beberapa dokumen, dan sebuah flash drive. Pak Ridwan mengeluarkan laptop itu dan membukanya. Layarnya menampilkan kolase foto dan video. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah Jaka dan Lisa di Bali. Mereka berdua tertawa di tepi pantai, berjemur di kolam renang, dan berdansa di sebuah klub malam. Foto-foto itu jelas memperlihatkan kemesraan yang tidak bisa disangkal. Rasa sakit lama itu kembali menyerang. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah menyaksikan film horor. "Ini bukan hal baru, Pak," bisikku. Suaraku datar. "Saya sudah tahu dia di sana bersamanya." "Tunggu, Gina. Ini baru permulaan," kata Pak Ridwan sambil mengklik video lain. Video itu menunjukkan Jaka dan Lisa sedang berbicara di sebuah kafe. Suaranya tidak terlalu jelas, tapi Pak Ridwan sudah mengolahnya. Ia memutar kembali bagian di mana suara Lisa terdengar. "Kenapa kita tidak ambil lebih banyak saja? Gina itu bodoh. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia miliki," kata Lisa sambil tertawa. Lalu suara Jaka, "Sabar sayang, kita harus lakukan ini perlahan. Ingat, sebagian besar aset perusahaan sudah atas nama Gina. Kita harus buat dia menandatangani semua dokumen pengalihan secara sukarela. Atau kalau tidak, kita buat dia bangkrut." Duniaku terasa runtuh. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah konspirasi yang mengerikan. Jaka tidak hanya mengkhianatiku, tapi ia juga berencana mengambil semua yang kumiliki. Mereka ingin membuatku hancur, bukan hanya secara emosional, tapi juga finansial. Pak Ridwan kemudian membuka sebuah dokumen. "Ini adalah laporan keuangan perusahaanmu," katanya. "Beberapa minggu setelah kamu mengambil alih, ada beberapa transaksi mencurigakan. Dana dalam jumlah besar ditransfer ke rekening sebuah perusahaan fiktif. Setelah saya lacak, perusahaan itu terdaftar atas nama Lisa." Tanganku mengepal erat. Amarah membanjiri seluruh tubuhku. Aku merasa bodoh, begitu buta dan naif. Aku percaya penuh pada Jaka saat ia mengatakan
ingin membantuku mengurus perusahaan. Ternyata, itu adalah akal-akalan untuk memudahkannya mencuri aset-asetku. Pak Ridwan mengamati reaksiku. Gina, ada satu hal lagi. Ini mungkin akan mengejutkanmu. Tapi Lisa bukan hanya selingkuhan Jaka. Dia adalah mantan kekasihnya yang sekarang sudah menikah dengan sahabat dekat Jaka. Hubungan mereka bukan hanya soal perselingkuhan biasa, melainkan balas dendam Jaka kepada sahabatnya yang dulu merebut Lisa darinya. Aku terperangah. Alasan dibalik kejahatan ini jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan. Jaka tidak hanya jahat padaku, ia juga jahat pada semua orang di sekitarnya. Dan Lisa, ia adalah sosok yang rela menjadi alat dalam skenario balas dendam mengerikan ini. Mereka berdua berencana menipu sahabatnya dan juga kamu, Gina, lanjut Pak Ridwan. Mereka telah bersekongkol untuk menggelapkan aset-asetmu, seolah itu adalah milik bersama. Aku menatap layar laptop itu sekali lagi. Kali ini bukan dengan air mata, tapi dengan mata yang penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga mencoba menghancurkan hidupku dan masa depan anakku. Kini, pertarungan ini bukan lagi tentang perceraian, tapi tentang keadilan. Aku harus memastikan mereka berdua menerima hukuman yang setimpal atas semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Hari sidang yang telah lama kunanti akhirnya tiba. Ruang sidang dipenuhi aura tegang, seolah setiap orang di sana adalah bagian dari drama yang telah mereka saksikan dari jauh. Di satu sisi, aku duduk dengan Pak Ridwan. Kepalaku tegak, meskipun di dalam hatiku badai kecemasan bergejolak. Di sisi lain, Jaka duduk bersama pengacaranya. Wajahnya tampak panik. Sesekali melirik sinis ke arahku. Jaka dan pengacaranya bersikeras membantah semua tuduhan. Mereka mengklaim bahwa foto dan video Jaka bersama Lisa di Bali adalah rekaman palsu. Dan transfer dana ke rekening Lisa adalah bentuk investasi bisnis yang wajar, bukan penggelapan. Klien saya adalah seorang suami yang setia. Ia difitnah oleh istrinya yang cemburu buta, kata pengacaranya dengan nada yakin. Mencoba membangun narasi bahwa aku adalah seorang istri pencemburu yang ingin menghancurkan reputasi suaminya. Namun, Pak Ridwan adalah seorang ahli strategi. Ia tidak terpengaruh oleh sandiwara mereka. Setelah semua argumen Jaka selesai, giliran Pak Ridwan berbicara. Ia meminta izin hakim untuk memutarkan sebuah video di layar besar yang ada di ruang sidang. Jaka terlihat pucat. Ia tahu apa yang akan terjadi. Video itu menunjukkan Jaka sedang berlibur di Bali bersama Lisa. Di sana, tawa mereka terdengar jelas. Ciuman mereka terlihat nyata. Seluruh ruangan, termasuk Jaka, terdiam. Tapi Pak Ridwan tidak berhenti di sana. Ia kemudian memanggil saksi ahli keuangan ke depan. Tolong jelaskan kepada Yang Mulia Hakim dan semua yang hadir. Apa yang Anda temukan dari analisis data keuangan yang kami serahkan? Kata Pak Ridwan. Saksi ahli itu, seorang pria parubaya yang tenang, mulai memaparkan temuan-temuannya. Analisis forensik kami menemukan adanya transfer dana dalam jumlah besar dari rekening perusahaan Gina ke rekening pribadi yang terdaftar atas nama Lisa. Ia melanjutkan dengan menampilkan grafik dan data yang sangat detail di layar. Kami juga menemukan bahwa perusahaan penerima dana tersebut adalah perusahaan fiktif yang tidak pernah melakukan aktivitas bisnis yang nyata. Transfer ini dilakukan secara bertahap, disamarkan sebagai biaya operasional. Untuk menghindari kecurigaan, seluruh ruangan terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar. Argumen Jaka bahwa transfer itu adalah investasi bisnis kini runtuh di mata semua orang. Pengacara Jaka mencoba membantah, tapi bukti-bukti yang disajikan saksi ahli terlalu kuat. Jaka hanya bisa menunduk, tidak berani menatapku. Ia terpojok. Yang Mulia Hakim, kata Pak Ridwan dengan suara lantang.
Jelas bahwa klien saya tidak hanya dikhianati dalam hal pernikahan, tetapi juga menjadi korban kejahatan penggelapan aset yang direncanakan secara matang. Kami meminta agar kasus ini tidak hanya dilihat sebagai kasus perceraian biasa, tetapi juga sebagai kasus kriminalitas yang melibatkan konspirasi dan kejahatan keuangan. Di tengah suasana yang tegang itu, Jaka mengangkat kepalanya. Matanya merah dan penuh amarah. Ia menatapku dengan kebencian yang dalam. "Jinah, kamu memang gila. Kamu menghancurkan hidupku hanya karena kecemburuanmu," teriaknya. Teriakannya membuat seisi ruangan terdiam. Pengacaranya berusaha menenangkannya. Tapi Jaka tidak peduli. Ia terus menunjukku. "Kamu yang membuat semua ini terjadi. Aku tidak pernah berniat mengambil semuanya, tapi kamu yang membuatku terpojok." "Sudah cukup," perintah hakim. Jaka segera ditarik kembali ke tempat duduknya oleh pengacaranya. Meski Jaka berteriak, aku tetap tenang. Hatiku tidak terpengaruh. Aku tahu, Jaka berteriak bukan karena ia merasa tak bersalah, melainkan karena ia frustasi, terkejut, dan marah karena rencananya gagal. Kata-kata kasarnya justru membuktikan betapa ia terdesak. Dan di balik semua kemarahannya, aku melihat ketakutan. Ketakutan yang sama yang ingin ia tanamkan padaku dulu. Tapi kini, Jaka sendirilah yang merasakannya. Dan aku tahu, ini adalah awal dari kekalahan telaknya. Setelah sidang hari itu, aku merasa sedikit lega. Tetapi tidak sepenuhnya. Jaka yang terpojok adalah Jaka yang paling berbahaya. Aku tahu, ia tidak akan menyerah begitu saja. Pengacaranya mengajukan permohonan penundaan sidang dengan alasan Jaka mengalami stres berat. Jelas ini hanya taktik untuk mengulur waktu. Pak Ridwan menyarankan aku untuk tetap waspada. Jaka sudah tidak punya banyak pilihan. "Jinah," katanya saat kami bertemu. Dia tahu akan kalah. Saat seseorang sudah terdesak, mereka akan melakukan apa saja. Dia akan mencoba cara kotor lain, bahkan mungkin ilegal. Dugaan Pak Ridwan benar. 2 hari kemudian, sebuah paket tiba di rumahku. Isinya beberapa foto dan sebuah surat kaleng. Foto-foto itu menunjukkan diriku sedang bertemu dengan Pak Ridwan di kafe. Surat itu menuduhku berselingkuh dengan Pak Ridwan dan menggunakan kasus perceraian ini sebagai cara untuk merebut harta Jaka. Itu adalah kebohongan yang sangat keji, tapi aku tahu siapa dalangnya. Jaka juga mulai menghubungi teman-teman lamanya dan beberapa orang penting di kota, berusaha menyuap mereka agar bersaksi melawanku. Salah satu teman lamaku menelepon dengan gugup menceritakan bagaimana Jaka menawarinya sejumlah besar uang untuk mengatakan bahwa aku sering pergi ke Bali bersama pria lain. Padahal aku bahkan tidak pernah ke sana. Taktik-taktik ini membuatku muak. Jaka bukan hanya berkhianat, tapi juga tidak punya harga diri sama sekali. Ia rela menyebarkan fitnah demi mempertahankan hartanya. Sementara itu Lisa, yang menyadari ia juga akan terseret, mulai menunjukkan gelagat aneh. Pak Ridwan memberitahuku bahwa Lisa menghubungi Jaka, menuntut agar Jaka membagi uang yang telah mereka gelapkan. "Jinah, mereka sudah mulai pecah kongsi," kata Pak Ridwan dengan nada penuh strategi. Lisa tahu dia juga akan kena. Ia tidak mau dipenjara sendirian. "Saya yakin kita bisa memanfaatkan perpecahan ini." Di tengah malam, aku terbangun karena suara telepon. Itu dari pengacara Jaka. Suaranya terdengar tergesa-gesa. "Nyonya Jinah, klien kami mengajukan penawaran. Ia akan mencabut semua tuntutan dan setuju dengan perceraian. Asalkan Anda mau membagi aset secara adil dan mencabut tuntutan penggelapan aset." Aku menahan tawa. Tawaran apa ini? Batinku. Mereka mencoba menyuapku, mencoba membuatku bungkam agar kejahatan mereka tidak terungkap. Aku menolak dengan tegas. Katakan pada Jaka, tidak ada negosiasi. Pertarungan ini tidak hanya tentang harta,
Ini tentang kebenaran, dan kebenaran akan terungkap sepenuhnya di pengadilan. Jawabku, lalu menutup telepon. Jaka kembali meneleponku. Kali ini, suaranya dipenuhi amarah. Kamu bodoh, Gina. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Kalau kita berdua hancur, anakmu juga akan menderita, teriaknya. Ancamannya tidak membuatku takut, justru sebaliknya. Ancamannya membuatku semakin yakin dengan keputusanku. Aku tahu, Jaka tidak benar-benar peduli pada anakku. Anak itu hanyalah alat untuk memanipulasi dan menyakitiku. Aku akan buktikan, Jaka, kataku dengan suara tenang. Aku akan buktikan siapa yang akan hancur dan siapa yang akan menang. Setelah menutup telepon, aku menatap foto bayiku yang tersenyum. Tekadku kini semakin kuat. Jaka dan Lisa berusaha menggali lubang untuk menguburku, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sendirilah yang akan jatuh ke dalamnya. Aku akan memastikan mereka tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Hari sidang lanjutan tiba. Kali ini, ruang sidang terasa lebih ramai dan tegang. Jaka duduk di kursinya dengan ekspresi marah, sementara aku tetap tenang di sisi Pak Ridwan. Aku tahu, hari ini adalah penentu. Jaka dan pengacaranya masih mencoba menyangkal bakti-bakti penggelapan aset. Mereka bersikeras bahwa transaksi itu adalah kesepakatan bisnis yang valid. Namun, semua argumen mereka terdengar kosong. Tiba-tiba, Pak Ridwan berdiri dan meminta hakim untuk memanggil seorang saksi baru. Namanya Lisa. Seisi ruangan terkejut. Bahkan Jaka tampak terperangah. Wajahnya yang semula merah padam, karena marah kini berubah pucat pasi. Ia menatap Pak Ridwan, dan kemudian padaku dengan mata penuh kebencian. Seolah aku adalah dalang di balik semua ini. Lisa berjalan ke depan, raut wajahnya tegang. Ia duduk di kursi saksi dan menghindari tatapan mata Jaka. Aku tahu, di balik wajah tenangnya, ia sedang bergumul dengan ketakutan. Pak Ridwan memulai interogasinya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan, lalu perlahan masuk ke inti permasalahan. Saudari Lisa, Anda mengenal Tuan Jaka? Tanya Pak Ridwan. Ya, jawab Lisa, suaranya pelan. Dan Anda adalah mantan kekasihnya? Lisa terdiam, matanya melirik ke arah Jaka, yang kini memberinya tatapan tajam, mengancam. Jaka menggelengkan kepalanya, seolah menyuruh Lisa untuk berbohong. Jawab pertanyaannya, Saudari Lisa, perintah hakim dengan suara tegas. Lisa menghela napas panjang. Sepertinya ia telah membuat keputusan. Ya, jawabnya, dia adalah mantan kekasih saya. Jaka membanting tangannya ke meja, namun pengacaranya segera menenangkannya. Pak Ridwan melanjutkan, kami memiliki bukti transfer dana dalam jumlah besar dari rekening perusahaan milik Nyonya Gina ke rekening Anda. Apa alasan dari transfer ini? Lisa menunduk, tidak lagi menatap siapapun. Itu adalah uang yang Jaka berikan untuk saya, untuk rencana kami. Pengakuan itu seperti bom yang meledak di tengah ruang sidang. Rencana apa yang Anda maksud? Tanya Pak Ridwan. Suaranya tenang tapi tajam. Lisa mulai menangis. Jaka bilang dia ingin meninggalkan Gina. Dia ingin menikahiku setelah semua aset Gina menjadi milik kami. Ia berhenti sejenak. Isaknya semakin keras. Dia bilang, kita akan menggunakan uang itu untuk memulai hidup baru. Dia bilang, Gina bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang bisnisnya. Dia berencana membuat Gina bangkrut, lalu mengambil hak asuh anaknya, agar Gina tidak punya apa-apa lagi. Aku terkesiap. Selama ini, aku menduga Jaka hanya berencana mencuri asetku, tapi ia juga berencana mengambil anakku, bayi yang telah kurus kering, kulukan di tengah kontraksi, dan rasa sakit yang luar biasa itu. Amarahku memuncak. Bukan lagi amarah yang membara, tapi amarah yang dingin dan mematikan di tengah kesaksiannya.
Lisa juga mengungkapkan bahwa perselingkuhannya dengan Jaka adalah bagian dari rencana balas dendam Jaka terhadap sahabatnya. Lisa mengaku bahwa ia tidak tahu Jaka sekejam ini, dan ia hanya ikat-ikatan karena terbuai janji manis Jaka. Kesaksian Lisa adalah pukulan telak. Jaka dan pengacaranya mati kutu. Tak ada lagi yang bisa mereka bantah. Kata-kata Lisa adalah kebenaran yang tak terbantahkan, karena ia adalah saksi kunci, bahkan seorang pelaku. Jaka, yang semula menuduhku berbohong, kini terperangkap dalam jaring kebohongan yang ia buat sendiri. Hakim menatap Jaka dengan tatapan yang penuh rasa jijik. Tuan Jaka, apakah ada yang ingin Anda sampaikan lagi? Tanyanya. Jaka hanya bisa menggelengkan kepala, wajahnya kosong. Semua kebohongan, semua manipulasi, dan semua kekejamannya kini terbongkar di depan umum. Ia telah kalah. Kekalahan yang bukan hanya soal harta, tetapi juga soal reputasi dan harga diri. Ia telah menggali lubang untukku. Namun pada akhirnya, ia sendirilah yang jatuh ke dalamnya. Sidang ditutup dengan Jaka dan Lisa yang ditahan di tempat. Suara palu hakim terasa seperti dentuman kemenangan yang mengakhiri semua penderitaanku. Hakim menyatakan, Jaka bersalah atas perselingkuhan dan, yang lebih penting, atas kejahatan penggelapan aset perusahaan. Lisa juga dinyatakan bersalah atas keterlibatannya. Keduanya dijatuhi hukuman pidana. Saat Jaka digiring keluar, matanya yang penuh amarah dan kebencian tertuju padaku. Aku tidak lagi merasakan takut atau benci. Yang kurasakan hanyalah iba. Ia telah kehilangan segalanya. Reputasi, harta, dan kebebasannya, semua karena keserakahan dan kejahatannya sendiri. Ia ingin membuatku hancur, namun justru ia sendirilah yang hancur. Aku memenangkan hak asuh penuh atas anakku dan mendapatkan kembali semua aset yang sebelumnya dimiliki bersama. Jaka tidak mendapatkan apa-apa. Kemenangan ini bukanlah soal uang, melainkan soal harga diri. Itu adalah pengakuan resmi bahwa aku adalah korban, bukan pelaku seperti yang ia coba fitnahkan. Beberapa hari setelah persidangan, Pak Ridwan datang ke rumahku. Ia membawa semua dokumen yang telah ditandatangani. Semua sudah selesai. Gina, katanya dengan senyum tulus, kamu sudah bebas. Bebas dari Jaka, bebas dari kebohongan, dan bebas dari masa lalu yang menyakitkan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Ridwan. Saya tidak tahu harus membalas kebaikan Bapak dengan apa. Tidak perlu, Gina, katanya sambil tersenyum. Ayahmu akan melakukan hal yang sama untukku. Saya hanya ingin melihatmu dan cucuku bahagia. Hari-hari berikutnya terasa seperti lembaran baru dalam hidupku. Aku kembali memimpin perusahaan ayahku. Kali ini dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat. Aku tidak lagi mudah percaya pada siapapun. Aku membesarkan anakku dengan penuh kasih sayang, memastikan ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan jauh dari bayang-bayang kebohongan ayahnya. Suatu sore, aku menimang anakku di teras belakang rumah. Memandangi langit senja yang oranye, ia tertidur pulas dalam pelukanku. Di wajahnya, aku tidak melihat sedikit pun kemiripan dengan Jaka. Yang kulihat hanyalah harapan. Sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kisahku dengan Jaka berakhir di ruang sidang. Tetapi kisahku yang sebenarnya baru dimulai. Aku telah bangkit dari keterpurukan, menemukan kekuatan dalam diriku sendiri yang tak pernah kusangka ada. Kemenangan sejati bukanlah saat aku mendapatkan semua harta itu kembali, melainkan saat aku menyadari bahwa aku bisa bertahan, bahkan lebih kuat, tanpa Jaka. Aku telah memenangkan kembali hidupku, dan itu adalah hadiah terindah yang pernah kuterima. Aku tidak akan pernah lupa betapa sakitnya pengkhianatan itu. Tapi aku juga tidak akan lupa bagaimana rasa sakit itu telah mengubahku menjadi perempuan yang jauh lebih tangguh dan bahagia.